Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya yang menonton. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya, Otman Kadir Hibong. Di sini ada anggota dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Rizka Melia. Saya Rizky Silva. Saya Arianti Dwi Lestari. Saya Rodesia Media. Ya, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, dan Lokasi pada Volume Penjualan di UMKM Warung Kuning. Ya, selamat menyaksikan. UMKM Warung Kuning merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang berperan penting dalam perekonomian lokal dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan menjadi sangat krusial. Persepsi harga, kualitas pelayanan, dan lokasi usaha merupakan variabel utama yang diyakini memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen dan pada akhirnya berdampak pada volume penjualan. Berikutnya yaitu metodologi penelitian ada 4. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan karena data yang dikumpulkan bersifat numerik dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 4 poin sebagai alat ukur, yang terdiri atas pilihan respon sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketiga, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang terlibat adalah konsumen yang melakukan pembelian di warung kuning, dengan sampel yang diambil sebanyak 39 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Teknik penentuan berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Yang keempat, yaitu analisis data. Pengujian dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS yang meliputi analisis regresi linear berganda, uji hipotesis simultan dan parsial, serta uji asumsi klasik. Berikutnya dilanjutkan dengan teman saya. Oke, berikutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Di sini bisa dilihat pada tabel deskriptif statistik. Tabel deskriptif statistik merupakan tabel yang menyajikan deskriptif variabel yang meliputi min, yaitu rata-rata, volume penjualan dalam huruf Y sebesar 30,5385 dengan harga X1-nya sebesar 23,5385. Untuk layanan itu X2-nya sebesar 32,7662 dan lokasi itu X3 sebesar 32,9487. Selain itu, pada bagian ini menyajikan standar deviasi volume penjualan sebesar 5,77.128 dengan standar divisi harga sebesar 3,79.644, standar divisi layanan sebesar 4,20.815 dan standar divisi lokasi sebesar 4,82.291 dengan jumlah data sebanyak 39. Oke, bisa ke slide berikutnya. Di sini ada slide korelasi, correlation. Nah, pada slide ini merupakan matriks korelasi atau hubungan antara variabel untuk volume penjualan Y dengan harga produk X1 di warung kuning yang diperoleh R sama dengan 0,583 dengan probabilitas sama dengan 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05 pada H ditolak, yang berarti ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara volume penjualan Y dengan produk X1 di warung kuning. Yang kedua, volume penjualan Y terhadap dengan pelayanan yaitu X2 di warung kuning yang diperoleh R sama dengan 0,716 dengan probabilitas sama dengan 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, maka harga HO ditolak, yang berarti ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara volume penjualan dengan pelayanan di warung kuning. Dan untuk ketiga, volume penjualan dengan lokasi yaitu X3, warung kuning yang diperoleh R sama dengan 0,707 dengan probabilitas sama dengan 0,00 lebih kecil dibandingkan 0,05, maka HO ditolak, yang berarti ada hubungan korelasi yang signifikan volume penjualan Y dengan lokasi warung kuning. Yang keempat, ini ada tabel modul summary. Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui besarnya nilai korelasi R atau hubungan antara harga yaitu X1, layanan X2 dan lokasi X3 dengan volume penjualan Y di warung kuning yaitu sebesar 0,778. Dikarenakan penelitian ini menggunakan lebih dari variabel penjelasan independen, maka untuk menentukan besarnya pengaruh harga X1, layanan X2 dan lokasi X3 ditentukan dari koefisien determinasi yang disesuaikan adjusted R square diperoleh dari output tersebut sebesar 0,572. Dengan demikian dapat disimpulkan besarnya pengaruh harga, layanan dan lokasi terhadap volume penjualan di warung kuning sebesar 52,2%, sedangkan sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji F untuk kelayakan model atau ANOVA. Nah, jadi tabel ANOVA ini menjelaskan seberapa besar pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel harga, yaitu X1, layanan,
variabel X2 dan variabel lokasi yaitu X3 secara simultan atau bersama-sama dengan volume penjualan atau variabel Y di warung kuning. Nah, terlihat bahwa F hitung sebesar 17,901 dengan tingkat signifikan atau probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari harga, layanan, dan lokasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu volume penjualan atau variabel Y di warung kuning. Selanjutnya untuk tabel koefisien. Nah, berdasarkan dari tabel, diketahui bahwa nilai koefisien pada bagian kolom B pada konstata A yaitu sebesar minus 8,123, untuk variabel harga sebesar 0,263, variabel layanan sebesar 0,467, dan variabel lokasi sebesar 0,440. Nah, berdasarkan data di atas, maka diperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan minus 8,123 ditambah 0,263 X1 dikurangi 0,467 X2 ditambah 0,440 X3. Nah, selain itu, berdasarkan dari hasil uji variabel secara parsial atau uji T, diperoleh bahwa variabel harga dengan nilai T hitung sebesar 1,257 dengan probabilitas 0,217 lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan di warung kuning. Selanjutnya, untuk variabel layanan, dengan nilai T hitung sebesar 2,016 dengan probabilitas 0,052 yang lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan di warung kuning. Dan yang terakhir, untuk variabel lokasi dengan nilai T hitung sebesar 2,364 dengan probabilitas 0,024 lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan di warung. Selanjutnya ada uji asumsi klasik pada regresi linear berganda, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan di SPSS, terlihat bahwa rasio squareness-nya yaitu sebesar 0,535 dibagi dengan 0,378, sehingga diperoleh rasio squareness-nya sebesar minus 1,42. Sedangkan rasio kurtosisnya yaitu sebesar minus 0,091 dibagi 0,741, sehingga diperoleh hasilnya minus 0,123. Karena rasio squareness dan rasio kurtosis yang berada di antara minus 2 hingga plus 2, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa distribusi datanya bersifat normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji asumsi klasik yang selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Diketahui dari output tabel model summary ini, Durbin Wasatnya sebesar 2, dan nilai DL-nya sebesar 1,3283, dan nilai DU-nya sebesar 1,6575. Nah, berdasarkan ketiga nilai tersebut, nilai DW-nya itu berada di antara DU sampai dengan 4 dikurangi DU, yaitu 2,3425, yaitu nilai DW berada di antara 1,675 nilai DU-nya dan nilai 4 min DU-nya sebesar 2,3425. Maka dapat disimpulkan koefisien autokorelasi sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, diketahui pada tabel koefisien pada kolom VIF ini nilai VIF-nya sebesar 1,685 untuk variabel harga, dan variabel layanannya sebesar 2,536, dan variabel lokasinya sebesar 2,150. Dari ketiga variabel penjelas tersebut memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan pada tabel 11 atau tabel koefisien VIF, terlihat bahwa nilai signifikan dari seluruh variabel penjelas lebih besar dari 0,05 atau 5%. Artinya tidak ada yang berpengaruh secara signifikan secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, pelayanan, dan lokasi atau UGF secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan dengan tingkat signifikansi 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Namun pada uji ITS secara parsial, hanya variabel lokasi yang memberikan pengaruh signifikan secara individu terhadap volume penjualan dengan probabilitas 0,024 yang artinya kurang dari 0,05. Sementara variabel harga probabilitasnya adalah 0,217 dan pelayanan probabilitasnya adalah 0,052. Tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa pada warung kuning di antara ketiga variabel, lokasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi peningkatan volume penjualan. Sedangkan pengaruh harga dan pelayanan tidak cukup kuat secara statistik ketika diuji secara individual, meskipun secara korelasi tetap berkaitan. Selanjutnya adalah saran. Peneliti menyatakan warung kuning sebaiknya lebih memaksimalkan keuntungan dari lokasi usahanya. Karena terbukti dari ketiga variabel, faktor ini berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan.
Namun, pelayanan yang baik dan harga yang sesuai tetap perlu dijaga agar pelanggan rasa puas dan terus kembali. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengidentifikasi faktor lain yang memengaruhi penjualan. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan warung kuning dapat meningkatkan volume penjualan secara lebih efektif. Dan berikut ini adalah dokumentasi ketika kami sedang melakukan penyebaran kuesioner di warung kuning. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah atau ucapan kata. Terima kasih.